zaman. Namun di akhir zaman nanti kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel, kama sanubayyinuhu fi kitabil malah kama sanubayyinuhu fi kitabil malahim, sebagaimana yang nanti akan aku jelaskan dalam bab yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di akhir zaman nanti kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel. Wa dzalika qabla khurujid dajjal biqalil ala masihhati bihi al-ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim wa ghairihi min al-a'immah. Walillahil hamd wa minnah. Dan yang demikian itu akan terjadi, yang ditaklukkannya Konstantinopel ini akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal, ya. Tidak lama sebelum keluarnya Dajjal. Sebagaimana yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Ya, jadi wallahu taala alam, ya, di masa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini sepertinya beliau berada di fase sebelum fasenya Muhammad Al-Fatih dari kerajaan atau dari Daulah Utsmaniyah. Ya, karena Konstantinopel akhirnya jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin pada masa Muhammad Al-Fatih. Nah, sehingga apa yang dikabarkan dalam hadis bahwa Konstantinopel itu akan dikuasai sebelum turunnya Dajjal, ada kemungkinan disebutkan oleh para ulama sekarang bahwa ada kemungkinan nanti Konstantinopel ini akan jatuh kembali ke tangan orang-orang kafir, kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin menjelang turunnya Dajjal. Ya, jadi akan terjadi beberapa penaklukan terhadap Konstantinopel. Karena sekarang Konstantinopel sudah berada di tangan kaum muslimin. Ya, sudah berada di tangan kaum muslimin. Sebagai kita katakan tadi, Konstantinopel sekarang menjadi bagian dari kota Istanbul, ya, kota Istanbul. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faqad haramallahu 'ala Rum an yamlikuha biladi Syams, ya, birummatiha ila akhir dahr. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangsa Romawi untuk menguasai negeri Syam sampai akhir zaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan bahwa setelah Kisra itu hilang, maka tidak akan kembali kekuasaan mereka. Dan ini terbukti, ya. Orang-orang Romawi itu tidak bisa kembali ke negeri Syam. Mereka tidak bisa menguasai negeri Syam sama sekali. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa Romawi tidak akan bisa menguasai negeri Syam selama-lamanya. Nah, kama thabata bihil hadits fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah sabit dari hadis yang diriwayatkan dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah." Apabila Kisra, penguasa Persia, telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan apabila Kaisar, ya, telah binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Walladzi nafsi biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillahi azza wajal. Dan demi Allah, nanti kalian akan menggunakan perbendaharaan harta mereka berdua, yaitu hartanya Kisra dan Kaisar, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setelah Kisra binasa, tidak ada lagi Kisra. Demikian juga setelah Kaisar binasa, maka tidak ada lagi Kaisar. Ya. Mungkin sebagian orang mempertanyakan sabda Nabi SAW. Ya, karena setelah Kaisar Heraklius ini meninggal dunia, masih ada Kaisar selanjutnya. Demikian juga setelah Kisra yang ada di masa Nabi SAW tewas, maka masih ada Kisra selanjutnya. Seakan-akan yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, ini bertentangan dengan fakta dan realita yang terjadi. Maka bagaimana penjelasannya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
Waqad waqa'a ma akhbara bihi salawatullahi wa salamuhu alaih kama ra'ait. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini telah terjadi sebagaimana apa yang bisa Anda saksikan. Sayakunu ma akhbara bihi jazman la ya'udu mulkul qaisirah ila Syam abadan li'anna qaisar alamu jinsin indal Arab yutlaku ala kulli man malaka Syam ma'a biladi Rum. Ya. Maka sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan kaisar itu tidak akan kembali ke negeri Syam, karena kaisar ya adalah nama yang dipergunakan oleh bangsa Arab untuk menyebut orang yang menguasai negeri Syam dan negeri Rum. Jadi maksud dari sabda Nabi SAW tidak ada lagi kaisar setelah kaisar ini, artinya apa? Tidak akan ada lagi kaisar yang menguasai negeri Syam dan negeri Romawi. Mungkin ada kaisar setelahnya, tapi kekuasaannya tidaklah sampai seperti kekuasaan Heraklius, seperti kekuasaan kaisar di masa Nabi SAW yang juga menguasai negeri Syam. Jadi maksud dari sabda Nabi SAW, tidak ada lagi kaisar setelah kaisar ini mati, artinya tidak ada lagi kaisar yang memiliki wilayah yang sama dengan kaisar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti. Ya, tidak ada lagi, mereka tidak bisa lagi mengembalikan wilayah Romawi sebagaimana ya di masa Herakla atau di masa Heraklius. Ya. Demikian juga ya fahada la ya'udu lahum abadan, ya maka yang demikian tidak akan kembali kepada mereka selama-lamanya. Jadi tidak akan ada lagi ya raja kaisar yang mengaku sebagai kaisar Romawi, ya kemudian dia menguasai negeri Romawi dan juga negeri Syam. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi untuk melengkapi penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau menukilkan dari Syafi'i rahimahullah. Wa qala Syafi'i wa sa'iril ulama ma'nahu la yakunu Kisra bil Iraq wala Qaisar bil Syam kama kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis bahwa tidak ada kaisar ya setelah binasanya kaisar ini, dan tidak ada lagi Kisra setelah binasanya Kisra ini, maksudnya tidak ada lagi Kisra yang berkuasa di Irak dan tidak ada lagi kaisar yang berkuasa di negeri Syam sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalaupun ada Kisra di Persia, ada kaisar di Romawi, tapi kekuasaannya tidak lagi sama. Ya, mereka yang Kisranya tidak lagi berkuasa di Irak, yang kaisarnya tidak lagi berkuasa di negeri Syam. Nah, qala fa'allamana sallallahu alaihi wasallam bin qita'i mulkihima fi hadainil ikimain. Maka melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa kekuasaan mereka berdua, ya, kekuasaan Kisra di Irak dan kekuasaan kaisar di negeri Syam, ya, ini semua akan berakhir. Wa kana kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, yang demikian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma Kisra fan qata'a mulkuhu wa zala bil kulliyah min jami'il ard wa tamazzaqa mulkuhu kullu mumazzaq wa mahal ya bid'awati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Kisra maka berakhirlah semua kekuasaannya. Ya, jadi Persia itu tereliminasi betul sampai tidak memiliki wilayah sama sekali. Ya, bahkan nanti kita akan sampai insya Allah di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan, habis semua wilayah Persia. Wilayah Kisra itu habis semua. Ya, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamazzaqa mulkuhu kullu, ya, kullu mumazzaq. Semua kekuasaannya hancur. Wad mahal bid'awati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kekuasaannya hilang, lenyap sesuai dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Qaisar fanhazama minasyam wa dakhala aqasi biladihi. Adapun Kaisar maka dia kabur dari negeri Syam, dia melarikan diri dari negeri Syam, kemudian dia pun masuk ke dalam negerinya,
faftatahal muslimun biladahuma